Halo Pak Hari, selamat datang di podcast Huma Ita. Kembali bersama saya Listia dalam perbincangan seputar dunia kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah. Kali ini perbincangan kita menarik tentang sesuatu yang berhubungan dengan keseharian kita dan ini juga sangat penting masa depan pangan, kemudian khususnya dari sektor perikanan, yaitu peran Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah sebagai otoritas komponen sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, sudah hadir bersama saya, kali ini ada Bapak yang luar biasa, walaupun terlihatnya Bapak ini berumur, tapi jangan salah, bagi saya tetap jiwa muda Bapak ini luar biasa. Saya jadi terbawa semangat kalau berada di samping beliau begitu ya. Ya, sedikit jokes kita hari ini adalah bahwa kita ngomongin ikan dan kelautan. Nah, kali ini kita bersama Bapak Miharjo, SST PIMM. Beliau ini adalah Kepala UPT Badan Mutu Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah. Apa kabar Pak Miharjo? Kabar baik. Saya manggilnya, selamat siang. Manggilnya gimana nih Pak? Pak Mimi, Pak Harjo atau Pak Jojo? Gimana Pak? Pak Harjo boleh, Pak Harjo boleh. Pak Mijo boleh. Gitu. Oke, Pak, kita topiknya hari ini menarik tentang peran Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah sebagai otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan begitu Pak ya. Tadi di belakang kita sempat berbicara sedikit begitu. Saya mendengar bahwa ternyata dari jam 4 subuh dulunya sudah banyak yang ngantri di sini begitu Pak ya. Oke, mungkin boleh sedikit diceritakan Pak sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Baik, terima kasih Mbak Tia. Ini Pak Hari Samandiai, selamat siang. Tabe salamat nindun nalatai, salam saujud kareno malempang. Adil kataleno Mbak Ceramin Kak Saruga, Mbak Sengat Kak Jubata. Arus. Ini sapa kearifan lokalnya Kalimantan Tengah. Betul. Baik Mbak Tia, terima kasih. Kami di Badan Mutu Kelautan dan Perikanan sebelumnya BKIPM, Iya betul. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan, yang dulunya di kantor kita ini mengurusi tentang karantina ikan. Nah, sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 193 yang mengatur tentang tata kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang organisasi tata Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi sekarang kita menjadi Badan Pengendalian Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Nah, di mana tugasnya itu adalah menyelenggarakan pengendalian, pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Jadi hasil kelautan dan perikanan itu artinya dari hulu sampai ke hilir. Nah, itu tugas kita sekarang. Gitu. Jadi yang ngantri-ngantri ini memang mereka datang dari hulu dan hilir begitu Pak ya? Dari hulu dan hilir. Nah, kalau dulu kita bisa mensertifikasi dari sisi hulunya dari produk itu dari sisi karantinanya. Nah, sekarang kita sudah harus mensertifikasi dari proses penangkapannya, proses budidayanya, proses pengemasannya, packing sampai pengiriman. Itu namanya dari hulu sampai ke hilir. Jadi gitu. Proses apa saja nih Pak masyarakat yang datang ke sini dengan membawa ikan kah atau berbagai macam jenis lainnya begitu? Ya. Jadi proses di kita untuk yang kita laksanakan dengan prinsip sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang akan dikirim itu sudah memenuhi standar-standar. Misalnya di produksi primer dari sisi budidaya, penangkapan, nah itu kita pastikan bahwa produksinya itu sudah memenuhi persyaratan. Misalnya di budidaya itu pelaku usaha kita tuh sudah menerapkan prinsip cara berbudidaya ikan yang baik. Nah, kalau ikannya itu dari penangkapan ikan di laut, dia harus sudah memenuhi prinsip cara penanganan ikan yang baik di atas kapal, kemudian ada hasap kapal dan sebagainya. Nah, ini yang memastikan bahwa jaminan itu dari hulu, gitu ya. Kalau dari hulunya tidak memenuhi standar, artinya kalau kualitasnya rendah, sampai ke pengolahan sampai pengiriman itu pasti sudah akan bagus mutunya, gitu ya. Nah, itu. Jadi tergantung bagaimana prosesnya begitu Pak ya. Proses jaminan mutu dari hulunya. Nah Pak mungkin bisa lebih spesifik. Tadi kan juga di awal dikatakan bahwa kalau dulu itu namanya BKIPM begitu Pak ya. Sekarang sudah menjadi UPT Badan Mutu Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, apa saja gitu yang menjadi tugas utama terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan apakah mungkin ada perbedaan tugas setelah adanya perubahan nama ini Pak? Ya, baik. Dengan adanya perubahan
kewenangan, tugas dan fungsi sesuai dengan aturan peraturan presiden bahwa sekarang fungsi kami lebih kepada fungsi pengendalian, pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan. Yang mana BKIPM ini sebagai otoritas kompeten di Indonesia untuk sebagai jaminan mutu quality assurance produk yang akan diekspor maupun di domestik. Nah, artinya ini memenuhi persyaratan-persyaratan negara tujuan dengan ada 9 sertifikat yang kita emban. 9, Pak? 9. Banyak sekali, Yaitu Pak. sertifikat di produksi perikanan primer. Produksi primer ini ada 6. Ada budidaya ikan yang baik, pembenihan ikan yang baik, kemudian penanganan di atas kapal yang baik, kemudian cara pembuatan pakan yang baik, kemudian cara pembuatan obat ikan yang baik, sama distribusi obat ikan yang baik. Nah, ini tentunya kan proses-proses di hulu, ya. Nah, proses di hulu ini untuk memastikan, misalnya budidaya, bahwa benih yang akan diproduksi, yang dibesarkan itu benih yang memenuhi sertifikat. Sudah pasti bisa ditelusuri benih itu induknya dari mana dan sebagainya. Nah, kemudian untuk diproduksi pasca panennya, kita ada sertifikat. Ada 4 ya, ada 4 sertifikat. Jadi ada sertifikat tentang bagaimana pengolahan ikan yang baik. Nah, sebagai contoh kita punya produk di showcase ini. Ini contoh UMKM kita, ya UMKM kita yang sudah menerapkan prinsip cara penanganan sertifikat kelayakan pengolahan, gitu ya. Kemudian ada HACCP. Nah, HACCP ini sistem untuk memastikan critical control point di setiap rantai produksinya itu di mana, gitu. Nah, artinya bahwa titik-titik kritis itu kita kendalikan. Nah, kemudian ada SPDI. SPDI ini cara pendistribusian ikan yang baik. Jadi para pelaku usaha perikanan itu ada namanya penangkapan, ada namanya pengolahan, ada namanya supplier, ada namanya distributor. Nah, ini memastikan bahwa semua rantai proses bisnis ini memenuhi standar. Nah, kemudian tugas kami yang berikutnya bahwa pengiriman produk perikanan ke negara mitra maupun non-mitra itu sudah harus memenuhi persyaratan dengan sertifikat mutu keamanan hasil perikanan yang kita sebut dengan HC. Nah, ini kita untuk di Kalimantan Tengah ini dari 2023, 2024 ada 14 negara produksi ekspor kita. Nah, salah satunya untuk ikan bututu kita tuh ekspor ke Malaysia. Nah, itu harus memenuhi sertifikat bahwa aman untuk dikonsumsi oleh manusia, gitu ya. Ini memang mencegah supaya hal yang tidak diinginkan itu terjadi begitu, Pak, ya. Terkait keamanan pangannya. Betul. Ya, keamanan pangannya. Gitu, saya tertarik dengan tadi yang ada di situ, gitu, Pak, ya. Ini pun dari hasil olahan-olahan ikan UMKM, begitu, Pak, ya. Ini berbahan dasar ikan semua, gitu, Pak. Iya. Nah, kalau kita lihat ini kan dari bahan dasar ini kebanyakan memang produksi di Kalimantan Tengah. Sebagai contoh nih, ada abon ikan patin. Ya kan? Nah, abon ikan patin ini kan di Kalimantan Tengah ini khususnya di Kabupaten Kapuas itu ada program kampung budidaya. Nah, itu satu hamparan kawasan itu budidaya patin semua. Nah, produksi patinnya banyak, ya kita jadikan berbagai varian menu gitu. Bisa jadi abon, bisa jadi kerupuk dan sebagainya gitu. Itu juga ada keripik dari ikan saluang gitu? Ada keripik saluang ada. Tapi tahu nggak Pak, ada ikan yang bisa nyanyi? Ikan apa? Ikan pauzi. Tapi ada juga ikan yang bisa dijadikan lirik. Saluang kitik-kitik, Pak. Oh, gitu. Mungkin kita harus belajar nyanyi sama yang punya lagu gitu, Pak, ya. Ada juga yang lagi viral. Apa itu, Pak? Ikan lele. Itu ikan yang ada kumisnya tapi berbahaya, Pak. Baik, Pak. Nah, kemudian kan dari UPT Badan Mutu ini sendiri kan sebenarnya sudah sebagai otoritas kompeten begitu. Jadi peran apa saja nih, Pak, yang diemban dalam konteks sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanannya? Ya, jadi di kami dengan adanya Badan Mutu ini sebagai otoritas kompeten, nah kita bisa memastikan bahwa produk yang kita lakukan inspeksi, monitoring, pengawasan dan sebagainya itu kita upayakan sudah harus memenuhi standar-standar. Nah, karena sekarang ekspor ke negara-negara tujuan itu setiap negara beda. Beda persyaratan keamanan pangannya. Nah, tentunya di kami dengan adanya sistem sertifikasi ini sebagai contoh ya, kita ada namanya pre-border dan post-border. Kalau pre-border tuh artinya barang masih di hulu.
di tingkat produksi. Nah itu beberapa sertifikat-sertifikat yang kita kendalikan, kemudian kita lakukan verifikasi, kita lakukan monitoring bahwa pelaku usaha ini masih konsisten atau tidak menerapkan sistem jaminan mutu ini gitu. Nah tentunya nanti kalau seumpamanya sudah mau dilalu lintaskan, nah ini juga memenuhi persyaratan dengan mereka akan mengajukan sertifikasi di hulu itu melalui proses di OSS. Jadi kalau ada pelaku usaha yang datang ke sini tuh sudah kita pastikan sudah bisa melalui sistem digital online. Jadi sudah tidak perlu datang manual gitu. Pendaftarannya bisa online lah di kita gitu ya. Oke, gitu jadi ya. memang semua itu harus terdata begitu Pak ya. Iya. Nah untuk mekanismenya sendiri Pak terkait pengawasan juga sertifikasi tadi begitu ya. Iya. Dilakukan terhadap produk hasil perikanan di Kalimantan Tengah ini bagaimana Pak? Ya, jadi mekanisme pengawasannya seperti yang sekarang yang sudah kita laksanakan ada beberapa unit usaha, mereka mengajukan permohonan melalui sistem OSS yang sebelumnya proses bisnis kita ya, proses bisnis kita itu ada di satu kementerian di Kelautan dan Perikanan, tapi ada di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, kemudian Peningkatan Daya Saing dan PKRL. Nah, ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan di 4 direktorat itu, 4 dirjen itu. Nah, hasil pembinaannya itu nanti akan diteruskan ke kita. Nah, pengendalian di kita itu melalui sertifikasi di tahap produksi primernya, kemudian di tahap produksi tangkapnya, kemudian disertifikasi di pasca panen, kemudian sertifikasi mutu dan keamanan produknya, kemudian pengendalian ketelusuran, traceability, karena ada beberapa produk tangkap tuh yang memang di negara tujuan itu dia harus dari mana produk ini ditangkap, di WPPRI nomor berapa dan sebagainya. Nah kemudian kita juga bagaimana kalau seumpamanya di Kalimantan Tengah ini ada impor misalnya, impor produk perikanan yang untuk dikonsumsi. Nah kita melakukan pengendalian impor produk juga. Nah kemudian kita juga ada namanya pengelolaan manajemen laboratorium. Nah di Kalimantan Tengah ini satu-satunya OPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang punya laboratorium standar internasional. Artinya kita punya kewenangan untuk melakukan pengujian dan hasil pengujian kita itu diakui oleh internasional sesuai dengan ruang lingkup yang kita punya. Gitu. Nah kemudian kita melakukan harmonisasi SISJAMU. SISJAMU itu sistem jaminan mutu. Nah kita rutin melakukan kegiatan sosialisasi seperti yang di layar ini. Ada beberapa kegiatan dialog sosialisasi kita dan sebagainya ke 14 kabupaten kota. Nah ini juga salah satu tugas kami untuk bagaimana kita melakukan pengendalian dan pengawasan. Gitu. Nah kemudian yang paling terbaru bahwa kita juga dengan Balai POM ya, kita melakukan monitoring kesegaran ikan di pasar-pasar ikan. Bagaimana pelaku usaha yang memasarkan produk perikanan itu bisa mempertahankan atau memenuhi standar mutu untuk ikan gitu. Karena ikan kan mudah untuk turun ya kualitas mutunya gitu, karena mudah rusak gitu kalau tidak dilakukan penanganan dengan standar mutu gitu ya. Oke, jadi sangat sayang begitu Pak ya, kalau ikan sudah sampai tujuannya tapi kualitasnya sudah turun begitu ya Pak ya. Gitu. Oke, nah sejauh ini ada nggak Pak tantangan yang dihadapi begitu dalam penerapan sistem khususnya di daerah kita nih? Ya, di Kalimantan Tengah ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami adalah satu-satunya unit pelaksana teknis atau instansi vertikal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menaungi tugas dan fungsi pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Nah tentunya Mbak Tia tahu ya Kalimantan Tengah kan 14 kabupaten kota. Nah kantor utama kita di sini. Kalau dulu waktu kami di karantina kantor kita ada di Pangkal Lambun, ada di Sampit, kemudian ada di bandara, ada di pelabuhan. Nah sekarang kita kantornya hanya di sentral di Kalimantan Tengah. Nah tentunya sebaran pelaku usaha kita kan dengan rentang kendali yang jauh di 14 kabupaten kota ini. Apabila ada usaha budidaya misalnya, ada usaha pengolahan, ada nelayan, ada kapal perikanan dan sebagainya yang melakukan pengajuan sertifikasi ini, nah kami harus turun ke lapangan. Nah ini tantangan di era efisiensi ini, nah keterbatasan anggaran, tapi tidak mati gaya. Seperti yang saya sampaikan, kegiatan kita hari ini kan efisiensi, tapi tidak mati rasa. Nah dengan sosialisasi kita bisa terus meningkatkan pelayanan gitu. Nah itu tantangannya. Kemudian yang kedua tantangannya bahwa di Kalimantan Tengah ini, Mbak Tia mungkin tahu sendiri bahwa bandara, kemudian pelabuhan ini kan masih domestik.
Nah artinya produk-produk yang ada di Kalimantan Tengah ini sampai dengan beberapa tahun terakhir ini masih sebagai produk supplier ke perusahaan yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Semarang. Nah ini tantangannya bagaimana caranya para pelaku usaha yang ada di Kalimantan Tengah ini kita bisa ekspor langsung dari Kalimantan Tengah. Nah, artinya PIB-nya kita dapat sendiri di sini dan sebagainya. Nah, ini tantangan sekaligus juga peluang lah kan ke depannya seperti itu. Jadi gitu, memang biasanya Pak di mana ada tantangan itu pasti akan ada peluang begitu pasti, ya. Gitu ya. Ini kode nih sebenarnya saya dari tadi gitu nih. Mungkin kayak ice kopi gitu Pak. Oh gitu. Oh boleh. Pak dari tadi kita ngobrol-ngobrol nih. Tapi fokus saya tuh ke situ Pak. Oh. Itu ada Mejiku Hibiniu di situ Pak. Mejiku Hibio. Ya kan? Oh iya betul. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna orange. Nah Bapak ini kan juga berhubungan dengan perikanan dan kelautan. Susah nggak Pak ngerawat ikan kayak gini? Ini kan pasti didatangkan dari luar-luar begitu Pak ya. Iya. Susah nggak Pak untuk merawat ikan yang seperti ini gitu? Kalau kalau kita kan basicnya kalau di perikanan ini basicnya memang kalau bahasa di ininya kita dokter ikan sebenarnya. Wah. Ya kan sarjana perikanan. Nah tentunya juga pastinya sudah belajar gimana ikan itu dari sejak mijah, netas sampai bisa besar seperti ini kita tahu bagaimana pola hidupnya, bagaimana kebiasaan hidupnya dan sebagainya. Ya dibilang susah nggak susah ya ada ilmunya lah gitu. Ada ilmunya. Nah seperti contoh ini ikan golpis. Nah ikan golpis ini kan ikan air tawar ya. Nah ikan air tawar yang notabene hidupnya memang dengan suhu tropis cocok gitu. Nah kemudian pakannya, ini kan mulutnya kecil sekali bukaannya. Nah nggak bisa dia kasih makan yang sebesar itu. Ini ya. Dia harus kasih misalnya cacing to be pack ring. Oke. Nah kemudian dia perawatannya juga kalau ikan seperti ini dia nggak boleh arus deras. Nah ini kan arusnya pelan aja. Yang penting oksigen terlarutnya terpenuhi. Gitu, tapi saya lucunya kok ada keong di situ Pak. Bapak ngambil dari mana itu Pak? Ini dari Teluk Bogam. Teluk Bogam yang di Pangkal Ambon ya. Ini ornamen biar lebih cantik saja gitu. Tapi ngomongin ikan, saya pusing Pak. Iya. Anak saya sampai sekarang itu masih nagih ikan Nemo Pak. Wah ikan Nemo. Ikan Nemo kan di air asin begitu iya, Pak. Gak mungkin kan saya punya akuarium saya kasih garam dapur. Nanti yang malah digoreng begitu Pak ya. Tapi ngomongin ikan di sini menarik. Saya ada ngelihat namanya ikan betutu. Ini beneran ikan betutu namanya Pak. Ya. Saya pikir cuma burung aja, burung betutu. Tapi ada ikan betutu di sini begitu. Ini asalnya dari mana Pak? Kalau ikan betutu ini endemiknya Kalimantan Tengah. Endemiknya Kalimantan Tengah. Khususnya di daerah-daerah perairan danau, rawa, dan ini primadona sebenarnya. Karena ikan betutu ini dia kualitas ikan untuk ekspor. Ya, kalau Mbak Tia misal ke pasar jarang menemukan ikan betutu. Tapi ini bisa dikonsumsi? Bisa, sangat bisa. Dan ini sangat tinggi protein dan sebagainya. Karena ini kan untuk pasar ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Cina. Nah ini produknya luar biasa gitu. Wah, ikan keren. betutu ini. Pak malam dijaga satpam nggak Pak kantornya? Aman. Kalau mau sampel nanti ada gitu. Maksudnya tadi malam-malam saya mau kesini gitu. Nah ini betutu ini cocok juga untuk seperti gabus yang punya albumin. Dia untuk cepat memulih pasca operasi. Habis operasi begitu Pak gitu, ya. Gitu. Wah keren, banyak ikannya di sini. Kalau penasaran ikannya apa aja, bawa ikan-ikan Anda ke sini. Baik, kita balik ke pertanyaan nih Pak. Sejauh ini mana program dan pengawasan dari UPT yang berdampak ini pada para pelaku usaha perikanan seperti nelayan, kemudian juga pembudidaya hingga eksportir begitu? Ya. Dengan adanya Badan Mutu di Kalimantan Tengah, seperti sekarang kita lihat potensi ya, potensi pelaku usaha atau unit usaha yang melakukan usaha di bidang budidaya, se-Kalimantan Tengah itu ada 10.712 unit usaha. Banyak ya Pak ya? Ya banyak. Nah kemudian ini akan terus kita lakukan sertifikasi, pembinaan dengan Dirjen Budidaya bahwa produk-produk yang dihasilkan juga harus memenuhi, yakinkan bahwa itu sudah memenuhi standar budidaya yang baik. Nah kemudian dari sisi cara penanganan ikan yang baik di tingkat supplier kita juga banyak, ada 31 dan ada 12 yang sedang melakukan pengajuan. Kemudian baru minggu kemarin sudah masuk di Kapuas ada 19 pelaku usaha yang minta, Pak kami mau diperpanjang, kami mau disertifikasi budidaya yang baiknya. Kenapa? Itu lisensi, jaminan. Kalau produknya nanti mau dibeli oleh masyarakat,
apalagi di MBKN ya sekarang ya, makan bergizi gratis ini kita usahakan produk yang dimasuk ke suppliernya dapur penyediaan makan bergizi gratis itu harus juga memenuhi persyaratan dari hulunya, gitu ya. Nah kemudian ada beberapa ini juga bahwa di kita ada kapal. Nah kapal di Kalimantan Tengah ini, kapal penangkap ikan itu totalnya 3.581 kapal. Dan sudah mempunyai sertifikat atau izin itu ada 102 kapal. Nah ini tentunya kan juga untuk pasca di hulu ya, di penangkapan. Jadi kalau ikan ditangkap di laut kemudian proses penanganan ikannya tidak bagus, tidak baik, dibawa ke darat sudah rusak, ya percuma kan. Ini tentunya ini sekaligus juga peluang dan potensi lah yang untuk kita tingkatkan gitu ya. Oke, Pak, sejauh ini ada nggak menemukan orang-orang nakal begitu Pak, yang diam-diam begitu? Iya. Gimana nih Pak? Mudah-mudahan. Nah, berdasarkan pengawasan kerjasama kita, nah kita kan ada namanya juga pengawasan di pasar domestik. Pasar domestik seperti kemarin kita dengan Balai POM itu melakukan pengawasan di pasar besar Kahayan. Nah, pada saat kita turun, memang ada beberapa produk yang kita temukan tidak memenuhi standar untuk konsumsi manusia. Nah, kemudian ada juga yang memenuhi standar. Nah, tentunya inilah kita lakukan pembinaan bersama. Nah, artinya bahwa produk perikanan itu bagaimana cara menangani, bagaimana cara kita menyimpan dan sebagainya. Kemudian yang paling penting jangan sampai deh nakal atau ditambah-tambah, oh biar awet ditambah ini, oh biar bagus tambah ini, jangan. Karena itu untuk kita kan mendukung nih program Indonesia Emas tahun 2045 kan. Nah tentunya ya kita pastikan bahwa konsumsi produk perikanan khususnya di Kalimantan Tengah ini kan tinggi ya. Di mana-mana Mbak Tia misalnya kalau makan siang kan rumah makan Pelangi 1 dan sebagainya kan banyak tuh. Iya benar. Nah kalau seumpamanya produksi patin, nila dan sebagainya itu untuk mempertahankan mutunya ditambah dengan zat-zat tertentu yang tidak boleh, nah artinya kan ini sangat tidak disarankan gitu ya. Iya, dan tentu akan berdampak seperti tadi sumber daya manusia pun juga ke depannya yang diharapkan untuk maju begitu Pak ya. Malah karena mengkonsumsi hal-hal yang bahkan ini bisa berdampak untuk kesehatan juga sangat rugi begitu ya. Pastinya ya. Bagaimana Kalimantan Tengah bisa maju SDM-nya begitu Pak ya. Pak, kemudian adakah inovasi-inovasi terbaru nih Pak yang sedang dikembangkan oleh Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah sendiri dalam mendukung efisiensi tadi dan efektivitas sistem mutunya? Ya, kita kan memang satu badan dengan di pusat bahwa kita ini perpanjangan perwakilan untuk mendukung efisiensi dengan program program inovasi. Nah di kami kalau dulu ada namanya Sister Caroline, sistem karantina ikan online. Jadi masyarakat pelaku usaha itu mengajukan permohonan 24 jam tanpa jarak dan waktu. Nah sekarang sistem karantina ikan online itu diganti dengan Siap Mutu. Siap Mutu apa tuh ya, Pak? Sistem pengajuan untuk sertifikasi melalui online Siap Mutu gitu. Nah kemudian di Kalimantan Tengah dulunya kami punya Si Cantik. Saya dong Pak. Iya Si Cantik kayak Fatia. Si gantengnya Pak. Iya. Si ganteng sekarang berganti menjadi Sampulir. Sampulir? Iya Sampulir. Nah, kalau Si Cantik tadi apa Pak? Si Cantik itu sistem sistem informasi cermat, akuntabel dan simpatik. Nah itu melalui portal handphone saja, pelaku usaha bisa melakukan submit itu tanpa batas jarak dan waktu bisa. Langsung koneksi ke sistem kita di sini. Nah sekarang karena kita sudah dipisah antara karantina dan mutu, sekarang menjadi Sampulir. Nah Sampulir itu sistem pengajuan mutu produk perikanan dari hulu hilir. Seperti yang sampaikan, ada 9 sertifikat ini, pelaku usaha juga bisa melakukan pengajuan melalui handphone. Nah itu inovasinya. Kemudian yang ketiga, inovasi kita bahwa sekarang untuk sertifikat mutu keamanan hasil perikanan ekspor, kita sudah melakukan juga sertifikat elektronik. Nah, seperti ke beberapa negara, misalnya bahwa sertifikat ini perlu kita harmonisasikan, bahwa inilah sertifikat otoritas kompeten di Indonesia, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menaungi
bebas, aman konsumsinya produk perikanan gitu ya. Oke, Nah, jadi jadi ada 3 nih sudah sangat inovasi. mempermudah sebenarnya Iya, begitu gitu Pak ya. gitu. Nah lalu sinergi antara UPT ini dengan pemerintah daerah nih Pak, kan kita juga Iya, perlu ada sinergi begitu ya antara pemerintah daerah, iya. kemudian juga terhadap pelaku usahanya, bahkan masyarakat nih dalam menjaga kualitas dan keamanan produk. Karena biasanya ikan ini kan apalagi yang memang untuk di drop yang dimakan sehari-hari oleh masyarakat. Masyarakat Pak selalu ingin yang fresh, Iya. segar begitu Pak ya. Gimana Iya. Pak? Nah, untuk sinergi dan kolaborasi sesuai dengan prinsip ASN berakhlak ya, Iya. ada kolaboratif di situ. Nah, kami tidak bisa berdiri sendiri, apalagi kami di Kalimantan Tengah ini satu-satunya UPT. Nah, yang sudah kami laksanakan seperti yang ada di layar kita ini, kita rutin melaksanakan kerjasama misalnya dengan Dinas Perikanan Provinsi, Kabupaten, Kota. Kemudian kita punya komitmen, kita sudah menandatangani komitmen bersama dengan seluruh kepala dinas perikanan provinsi, kabupaten, kota yang ada di Kalimantan Tengah ini, bahwa kita berusaha untuk meningkatkan produksi perikanan yang bermutu, sehat dan bermutu melalui sertifikasi dari hulu. Nah, ini sudah sering kita soundingkan bahwa kita sering melakukan kegiatan sosialisasi bersama di beberapa kabupaten kota. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti dengan Balai POM. Nah, termasuk dengan RRI inilah kan. Ini kan wadah untuk kita bersinergi gitu. Nah, kemudian kami juga menggandeng perguruan tinggi ya di Kalimantan Tengah ini, meskipun skup kita hanya satu UPT KKP di sini, tapi kami punya perjanjian kerjasama dengan Universitas Palangkaraya. Karena kenapa? Karena Universitas Palangkaraya itu punya jurusan perikanan. Kemudian kita juga kerjasama dengan Universitas Kristen Palangkaraya. Nah, sering kita lakukan kerjasama yang sifatnya saling memberikan informasi, kemudian memanfaatkan fasilitas, kemudian kita lakukan kegiatan bersama dan sebagainya. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan sinergi lah, kolaborasi, bahwa masyarakat kita ini perlu kita sadarkan, perlu kita edukasikan bahwa perikanan ini dari hulu sampai ke hilir tuh harus kita kendalikan mutunya gitulah. Oke, Gitu ya. jadi memang semuanya ini berperan begitu, Berperan, Pak ya. ya. Nah, tadi kan ada banyak sertifikasi begitu, Pak ya. Ya. Nah, apakah sertifikasi mutu dari KKP ini artinya berpengaruh langsung dong dengan persaingan kita, persaingan produk Kalteng dengan pasar internasional? Iya, tentunya pasti. Saya sudah hampir 4 tahun di sini. Produk perikanan yang kita lalu lintaskan, baik itu domestik maupun ekspor dari Kalimantan Tengah, belum ada yang kembali. Belum ada yang kembali? Belum kembali itu artinya ditolak kan. Oke. Oh, produk perikanan dari Kalimantan Tengah misalnya dikirim ke negara, ke Jepang, Singapura, ke Malaysia, ke Thailand misalnya. Begitu nyampe di sana produknya tidak sesuai dengan ini, ditolak. Nah, bersyukurnya sampai dengan sekarang udah hampir 4 tahun ini belum pernah ada ditolak. Nah, tentunya berarti produk kita diakui. Produk kita diterima. Itulah peran sertifikasi, itulah peran kita. Artinya daya saingnya meningkat. Nah, tentunya kan ini menjadi peluang bagi para pelaku usaha kita untuk giat berproduksi karena ada jaminan. Pemerintah menjamin. Menjaminnya apa? Dengan sistem. Ada sistem yang kita maintenance, ada sistem yang kita kendalikan. Nah, dan mereka juga konsisten menerapkan sistem itu. Kalau mau terus berdaya saing produknya gitu ya. Oke, nah Pak, Ya. sejauh ini yang paling banyak dikirim keluar ke pasar internasional produk kita di Kalimantan Tengah ini apa aja, Pak? Ya, kalau kita melihat data 2 tahun terakhir, nah ini ada data bahwa produk kita ini masuk ke 10 negara di tahun 2020 sampai 2024. Oke, 10 negara, Pak? Iya, 10 negara. Nah, 10 negara itu yang dikirim ini beragam. Kebanyakan kalau di Kalimantan Tengah ini karena daerahnya daerah endemik ya, seperti danau, rawa, perairan umum itu banyak ikan hias. Oke. Nah, paling banyak dikirim itu ikan botia. Kemudian ada Ikan apa, Pak? Butia? Butia. Botia. Saya sudah lain-lain pikiran, jangan-jangan butia. saya dikirim nanti nih, Pak. Nah, kemudian dari sisi produk perikanan konsumsinya paling banyak dikirim ikan betutu. Ikan betutu betutu ini itu tadi. dikirim dalam bentuk hidup, bisa dikirim dalam bentuk mati atau beku segar.
Oke. Nah, ini dua produk yang primadona dari Kalimantan Tengah gitu ya. Jadi ikan betutu sama ikan botia tadi. Botia. Ada seluang juga dikirim gitu. Oke. Kita tahun 2022 bulan Januari kita ekspor perdana ikan seluang itu 50.000 ekor ke Jepang. Nah, ini tentunya kan, tapi bukan ikan seluang yang dikonsumsi ya, ikan seluang hias yang ada ininya, Corak-coraknya ada corak-coraknya, begitu, Pak, ya. Gitu. Oke Pak. Kemudian tadi kan soal ikan-ikanan gitu Pak ya. Banyak yang dikirim ke luar negeri, artinya ke pasar internasional, artinya mereka juga melirik kualitas yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah. Dan inilah yang harus dipertahankan begitu Pak. Nah, lalu apa nih harapan Bapak terhadap kualitas hasil perikanan dari Kalimantan Tengah untuk kedepannya? Mungkin tahun ini targetnya atau harapan kita menambah 10 lagi negaranya begitu Pak ya. Nah, harapan saya memang yang pertama kami sangat mengharapkan bahwa para pelaku usaha yang sudah kita bina, yang sudah extend untuk terus meningkatkan kinerja usahanya. Nah, yang paling penting itu apa? Konsisten. Konsisten menerapkan sistem. Konsisten memelihara rantai proses produksi itu yang memenuhi standar-standar seperti yang saya sampaikan tadi. Karena dunia internasional itu juga sangat ketat persyaratan, apalagi sekarang kan perang dagang. Nah, perang dagang ini bisa jadi juga salah satu hambatan kan. Wah, barang kita mau masuk ke sana, nggak boleh, harus dengan begini-gini standar mutunya. Nah, yang boleh untuk menjadi bargaining position kita di internasional adalah standar mutu. Kalau standar kita mutu kita bagus, kemudian MOU keberterimaan produk kita sudah menjadi negara mitra, nah tidak ada alasan untuk produk kita ditahan atau ditolak di sana. Nah, ini yang paling penting adalah baik swasta maupun kita selaku instansi pemerintah yang sebagai otoritas kompeten harus tetap konsisten, konsisten menerapkan sistem jaminan mutu ini. Gitu. Terakhir nih Pak, apa nih program atau target untuk beberapa tahun ke depannya? Nah, terkait dengan program bahwa di Kalimantan Tengah ini kan kita juga mengadopsi atau mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program Kementerian Kelautan dan Perikanan itu di tahun 2025 ini fokusnya kepada peningkatan ekonomi biru, kemudian penurunan kemiskinan, kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pesisir. Nah, ekonomi biru itu mungkin Mbak Tia bingung, apa tuh ekonomi kok biru gitu ya? Iya, saya tahu ekonomi hijau Pak. Ekonomi hijau. Nah, di KKP, di Kementerian Kelautan dan Perikanan dikenal dengan kebijakan ekonomi birunya Pak Menteri. Bahwa ekonomi biru itu yang pertama kita bagaimana untuk meningkatkan luas kawasan konservasi. Kemudian peningkatan kawasan budidaya. Kemudian pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Kemudian pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang paling penting ini adalah kita memastikan bahwa laut itu harus bersih, bebas dari cemaran, bebas dari sampah dan sebagainya. Nah, ini tentunya program-program yang kami juga di KKP, di Badan Mutu ini mendukung. Misalnya di program ekonomi birunya peningkatan budidaya. Nah, bagaimana produksi-produksi di budidaya? Sebagai contoh di Kalimantan Tengah ini ada 5. Ada 5 kampung budidaya. Jadi Kampung Patin, itu ada di Kapuas, Kampung Papuyuh itu di Pulang Pisau, Kampung Baung itu di Kota Palangkaraya, kemudian Kampung Jelawat itu di Sampit, dan Kampung Gabus itu ada di Pangkalambun. Nah, bagaimana kampung ini adalah memproduksi ikan-ikan lokal, jangan sampai punah, jangan sampai nggak dikembangkan lagi. Nah, kami memastikan bahwa kampung-kampung budidaya ini juga tetap menerapkan sistem budidaya yang baik. Nah, ini programnya. Nah, kami juga terus meningkatkan bahwa bagaimana program kami ke depan mendukung bahwa ekspor ini tetap konsisten. Naik, ada target-target persentasenya. Jangan sampai ekspor kita juga menurun, kemudian ada produk yang ditolak. Karena salah satu kendalanya mungkin karena jaminan mutunya tidak terkendali. Nah, ini yang sangat kita antisipasi program-program ke depannya gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak untuk informasi dan ternyata ini sudah sangat membuka wawasan kita begitu ya. Iya. Ternyata di balik ikan segar yang sehari-hari kita konsumsi, ini ada sistem yang begitu terstruktur begitu ya untuk Iya. memastikan keamanan dan kualitasnya begitu. Iya. Apalagi sekarang kan program makan bergizi gratis yang memang harus menjadi perhatian karena targetnya Iya. adalah anak-anak begitu ya. Iya. Untuk menciptakan sumber daya manusia anak-anak ini ke depannya lebih berkualitas lagi dengan harapan kita di tahun 2045 tadi begitu ya, Iya. jadi Indonesia emas begitu. Indonesia emas. Baik, terakhir Pak, Iya. singkat saja closing statementnya Pak, apa nih? Ya, kami dari Badan Mutu Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sangat mengharapkan kerjasama kolaboratif sinergi yang terus konsisten di antara stakeholder khususnya di bidang perikanan ini untuk memastikan bahwa produk perikanan Kalimantan Tengah berdaya saing, mampu tembus ke pasar-pasar internasional. Kemudian pelaku usahanya tetap konsisten dan komit, jangan puas dengan yang sudah dilakukan sekarang. Nah, yang kami sedang ini kan juga bahwa UMKM kita harus naik kelas. Nah, sebagai contoh beberapa bulan yang lalu kita kerjasama dengan Bank Indonesia, mudah-mudahan nanti juga bisa membantu produksi perikanan kita akan ada kerjasama di bidang budidaya. Nah, kita juga memastikan UMKM ini kita sertifikasi bisa tidak hanya dijual di domestik, tapi bisa dong internasional. Nah, ini harapan kita. Sekaligus juga ya sebagai closing statement saya, Kalimantan Tengah harus siap bersaing menjadi salah satu support di IKN nanti di penyediaan lumbung ikan nasional. Wah, Ya, gitu ya. ini Ya. harapan bersama. Semoga apa yang menjadi harapan bersama ini bukan hanya harapan Pak Miharjo saja saya rasa, tapi harapan semua masyarakat Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini dilirik bukan hanya di nasional lokal saja begitu ya, tapi sampai internasional begitu Ya. Pak ya. Ya. Baik Pak Miharjo, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita akan calling-callingan lagi ketemu di lain waktu Pak ya. Siap. Kita akan bahas hal yang lebih menarik lagi pastinya Oke, ya. siap. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton episode kali ini dalam podcast Huma Ita. Saya Listia, sampai jumpa. Terima kasih.